Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Gog dan Magog, kapan terjadi? Ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak. Wahyu pasal 20 ayat 7-9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Seringkali muncul pertanyaan, kapan Gog dan Magog terjadi? Apakah itu peristiwa masa lalu, sekarang, atau masa depan? Berdasarkan SDA Bible Commentary, istilah Gog dan Magog dalam Wahyu pasal 20 bukan merujuk pada satu bangsa literal tertentu, melainkan simbol dari semua orang fasik yang bangkit kembali setelah milenium atau 1000 tahun. Ini adalah peristiwa setelah kedatangan Kristus kedua kali dan setelah masa 1000 tahun di surga berakhir. Ellen G. White menjelaskan dalam The Great Controversy halaman 663-664 bahwa setelah milenium, orang-orang fasik dibangkitkan kembali. Mereka kemudian dipimpin oleh iblis untuk menyerang kota suci Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi. Inilah saat yang disebut sebagai Gog dan Magog, suatu pemberontakan terakhir melawan Allah. Jadi kapan terjadinya? Setelah milenium, di akhir sejarah dunia, sebelum pemusnahan dosa secara kekal. Namun renungan ini bukan hanya soal waktu, tetapi soal pilihan hidup hari ini. Peristiwa Gog dan Magog menunjukkan satu hal penting. Meskipun manusia telah melihat akibat dosa, hati yang tidak bertobat tetap akan memberontak. Bahkan setelah 1000 tahun, mereka masih memilih melawan Allah. Ellen G. White menulis bahwa karakter tidak berubah hanya karena waktu atau keadaan. Yang menentukan adalah penyerahan hati kepada Kristus sekarang. Pelajaran bagi kita hari ini, jangan menunda pertobatan. Jika hati keras sekarang, waktu tidak akan melunakkannya dengan sendirinya. Keselamatan adalah soal hubungan, bukan sekedar pengetahuan. Orang-orang dalam Gog dan Magog tahu tentang Allah, tetapi tidak mengasihinya. Akhir dari dosa itu pasti. Setelah peristiwa ini, api dari surga turun dan mengakhiri dosa selamanya. Wahyu pasal 20 ayat 9. Tidak akan ada lagi penderitaan. Penutup renungan, hari ini kita hidup di antara dua pilihan, bergabung dengan Kristus dalam kerajaannya, atau akhirnya terseret dalam pemberontakan terakhir bersama Gog dan Magog. Pertanyaannya bukan lagi kapan itu terjadi, tetapi di pihak mana kita akan berdiri saat itu tiba. Doa singkat kita, Tuhan lembutkan hati kami hari ini, jangan biarkan kami menunda pertobatan. Tolong kami memilih Engkau sekarang agar kelak kami berdiri bersamamu dalam kemenangan kekal. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.